Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memasuki minggu keempat di bulan Juni. Kita dipayungi dengan subtema di sepanjang minggu ini, hidup yang berkarunia. Dan Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33 akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita lewat pesan dan nasihat Tuhan Yesus yang tidak saja dia sampaikan kepada para muridnya, tetapi juga bagi Bapak Ibu dan saya sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dari perikop sebelum dan sesudah dari bagian bacaan firman ini. Dan bagian bacaan ini berbicara tentang pesan dan nasihat Yesus kepada para muridnya terkait dengan pengutusan mereka sebagai murid yang akan memberitakan Injil di tengah-tengah panggilan dan pengutusan mereka. Di tempat di mana Tuhan Yesus menempatkan para murid, yaitu dunia, di mana di dalamnya para murid akan berada dan melayani. Tetapi pelayanan itu akan mengandung resiko, bahaya, penderitaan, penganiayaan yang akan dihadapi, tetapi juga yang akan dialami oleh para murid. Karena itu para murid diminta untuk waspada dalam pelayanan pemberitaan mereka. Mereka harus waspada terhadap segala hal dalam setiap panggilan pengutusan mereka. Tetapi ada satu hal yang dipastikan oleh Yesus bagi para muridnya, untuk tidak takut terhadap hal apapun yang akan mereka hadapi dan alami, karena Yesus menjamin kehidupan mereka, bahkan keselamatan mereka. Yang harus dilakukan oleh para murid hanya tetap setia kepada firman-Nya, tetap setia kepada Kristus, tetap memberitakan Injil dalam kebenaran, tegas dan dengan berani. Kita mulai dari ayat 24 sampai 25 bacaan kita tadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus mau menjelaskan bahwa dia adalah guru bagi murid-muridnya, dan kita juga adalah murid-murid Kristus di zaman ini. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan kita. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus dalam ajaran-ajarannya kepada para muridnya, bahkan bagi kita, kita harus melakukan ajaran-ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Yesus, para murid dan kita juga akan mengalaminya. Karena itu dalam panggilan pengutusan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus terus meneladani segala hal yang dilakukan oleh Yesus, sebab dia telah menjadi guru dan Tuhan atas kehidupan kita. Ayat 26 sampai 28, Yesus menasihatkan para murid
bahwa dalam menjalani panggilan pengutusan mereka di dunia ini, mereka tidak boleh takut dalam pemberitaan mereka, sebab Roh Kudus akan menyertai, menuntun dan menolong. Karena itu mereka harus dengan berani memberitakan firman Allah secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi atau ragu dan takut, sebab Allah mengetahui semuanya. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi satupun. Sampai dimanapun kebenaran itu akan nyata dan kebenaran itu akan menang. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran dan takut akan Allah tidak perlu takut terhadap manusia, sebab Allah di dalam Kristus akan terus menuntun menyertai setiap orang yang hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan dia akan mendapat bagiannya bersama Allah dalam kehidupan kekal. Ayat 29 sampai ayat 31, Yesus memberi jaminan pemeliharaan dalam kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bahkan Yesus menganalogikan dan menggunakan peribahasa tentang burung pipit yang paling kecil sekalipun, tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan dan memberi makan burung pipit itu, Ia yang menentukan hidup dan mati setiap makhluk ciptaannya. Bahkan manusia, makhluk ciptaannya yang paling mulia dari makhluk-makhluk lainnya, diberi perhatian yang khusus oleh Allah. Allah memberi jaminan kepada para muridnya, bahkan kita semua dalam kehidupan ini, bahwa Dia begitu sungguh mengasihi kita. Dan itu Ia katakan dalam bagian firman Tuhan di ayat 31, jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu lebih berharga. Sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan, betapa Allah sangat peduli, betapa Allah sangat mengasihi anak-anaknya, umat ciptaannya. Dan kata-kata Yesus ini harusnya meruntuhkan segala kekhawatiran dan keraguan kita terhadap keadaan hidup yang kita jalani. Bahwa setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup, maka dia tidak perlu takut terhadap perjalanan kehidupannya di dunia ini. Sebab Yesus memberi jaminan dalam janjinya yang kekal. Dia tidak pernah ingkar janji kepada manusia, tetapi Dia selalu menepati janjinya. Dan karena itu yang kita butuh adalah iman kita kepada Kristus, yang akan menentukan kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya ayat 32 sampai 33. Di sana Yesus memberikan sebuah penegasan kepada para murid, tetapi juga bagi Bapak Ibu dan saya. Penegasan yang disampaikan Yesus untuk penentuan akhir kehidupan kita bersamanya,
bahwa siapa yang mengakui Dia di depan manusia, Dia juga akan mengakui di depan Bapa. Tetapi barang siapa yang menyangkal Dia di depan manusia, Dia juga akan menyangkal orang itu di hadapan Bapa. Mengakui Kristus berarti mengakui Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita, dan dengan terus terang mengakui Dia sebagai Tuhan di hadapan orang lain, bahkan di hadapan mereka yang menentang Dia. Tuhan tidak perlu dibela, sebab Dia berkuasa atas dunia ini dan isinya. Yang Dia mau dari kita adalah mengakui bahwa Dialah Tuhan yang kita sembah dan kita hormati di dalam perilaku dan perbuatan kita. Yang Dia mau dari kita untuk kita membuktikan bahwa kita tunduk dan taat melakukan kehendak-Nya. Yang Dia mau dari kita adalah kita menunjukkan kasih kita kepadanya. Dengan melakukan yang demikian, maka kita akan mampu menjadikan Dia sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman yang disampaikan oleh Yesus dalam nasihat dan pesannya bagi para murid-muridnya, tetapi juga nasihat dan pesan ini menjadi bagian kehidupan kita sebagai umatnya di zaman ini, untuk bagaimana kita berani menjalani hidup dan pengakuan iman kita kepadanya untuk tetap taat dan setia sampai mati. Sebab terkadang di kehidupan kita ragu terhadap kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kita, sehingga kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus sesungguhnya bersyukur bahwa dalam setiap kehidupan kita, Allah di dalam Kristus mengaruniakan kepada kita berbagai anugerah dan kemurahan di sepanjang hidup kita. Kita diperlengkapi dengan berbagai hal yang Tuhan percayakan dan titipkan bagi kita dalam hidup ini, seperti karunia-karunia yang ada pada kita masing-masing. Maka dengan karunia itu bagaimana kita mengimplementasikan apa yang Tuhan anugerahkan dan percayakan dalam hidup kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dimanapun kita ada. Dan lewat bagian firman ini, hal yang menjadi catatan penting bagi kehidupan kita dalam menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Selama kita masih ada di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, ujian, penderitaan, bahkan mungkin penganiayaan ketika kita beriman kepada Kristus. Tetapi Dia memberi jaminan bagi kita, jangan takut. Itu berarti di balik kata-kata yang Dia sampaikan bagi kehidupan kita dalam sebuah penguatan, penghiburan bagi kita bahwa Dia selalu menyertai, Dia selalu ada bersama kita.
Karena itu kita harus berani dan tegas untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada dengan menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi orang lain sebagai bukti kesaksian kita. Kita harus berani mengatakan tidak bagi yang salah dan ya bagi yang benar. Kita harus setia sepenuh hati kepada Tuhan, jangan setengah hati. Kita harus punya motivasi yang jelas sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani mengakui Dia di hadapan manusia, supaya Dia pun mengakui kita di hadapan Bapanya kelak. Tetapi realita kehidupan ini terkadang berkata lain. Ketika dunia ini menawarkan hal-hal yang lebih baik, yang bagi kita akan membawa kebahagiaan, sukacita bagi hidup kita, maka kita akan berbalik dari komitmen motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita takut kepada manusia dan bukan kepada Tuhan, sehingga terkadang kita memutarbalikkan kebenaran menjadi ketidakbenaran. Kita takut berkata tidak untuk yang salah. Kita takut berkata ya bagi yang benar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi dan persoalan, bahkan sebuah pilihan dalam kehidupan kita tentang iman kita kepada Kristus, kita berbalik arah dan berkata ya bagi yang salah dalam kehidupan ini. Firman hari ini mau mengajak kita untuk kita harus benar-benar berjalan dalam kebenaran di dunia ini. Sebab Allah di dalam Kristus yang kita imani adalah Allah yang benar. Dia tidak pernah berkompromi dengan yang salah. Yang salah akan tetap mendapat bagian dalam hukumannya. Karena itu kita diajar untuk berani melakukan kebenaran apapun resiko yang akan kita terima. Dia memberi jaminan, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh bahkan jiwa. Iman kita yang menjadi penentu kehidupan kekal kita bersama Kristus. Hal yang harus juga kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus setia sepenuh hati kepada Tuhan dalam panggilan pengutusan kita di dunia ini. Kalau kita diberi dan dipercayakan tanggung jawab dalam hidup ini, apapun besarnya tanggung jawab itu, apapun kecilnya tanggung jawab yang Dia percayakan, lakukanlah dengan setia dan dalam ketaatan dan ketulusan. Jangan dengan setengah hati atau karena motivasi tertentu. Terkadang kita mau melayani Tuhan, mau melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan harapan kalau kita melakukannya pasti kita akan dapat ini dan itu dari Tuhan. Pelayanan kita, pengabdian kita tidak dihitung oleh Tuhan lewat motivasi kita yang keliru.
tetapi ketulusan hati yang Tuhan lihat. Maka kalau mau melayani Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Jangan karena terpaksa dan takut mendapat bagian dalam hukuman. Tetapi lakukanlah panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita dengan baik dan benar, dalam ketulusan dan dengan motivasi yang jelas. Sebab Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Kita mau melakukan sesuatu apapun, Tuhan tahu lebih dulu. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Sebab kehidupan kita ada dalam kendalinya. Dan yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, jangan pernah menyangkal Dia dalam keadaan apapun. Ada banyak orang yang tinggalkan Kristus karena jabatan. Ada banyak orang yang tinggalkan Kristus karena perempuan cantik, karena laki-laki yang ganteng, karena ingin punya kedudukan, popularitas, kekuasaan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berkomitmen dalam iman untuk mengikut Kristus sepanjang hidup di dunia ini, tetaplah setia, karena Dia terlebih dahulu melayani kita dalam kesetiaannya sampai selesai. Maka mari kita juga setia kepada Dia. Sebab apapun yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai. Maka mari sebagai anak-anak Tuhan, murid-muridnya, tetaplah setia mengikuti Kristus dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa jaminan penyertaannya selalu menjadi bagian kita. Yang kita perlu dan butuhkan hanya iman yang akan memampukan kita percaya sungguh terhadap Kristus yang kita imani dalam hidup ini. Sebab hanya iman itu yang akan membawa kita untuk menemukan apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup ini, lalu kita lakukan firman ini di sepanjang kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi murid Kristus yang setia di tengah hidup yang kita jalani.